Jadi sama ada di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali. Yassirna bi ismatik wa 'allimna. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Qad ja'akum basairu mir rabbikum faman absara fali nafsi wa man amiya fa 'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafiz. La tudriku ora iso ngedrok, ora iso menemukan secara komplit, secara ihata. La tudriku ora iso metokno, ora iso menemukan secara total, maksudnya ihata hu ing Allah. Apa al-absaru apa pira-pira peninggalan. Ela tarahu tegese ora iso ningali apa absaruhu ing Allah. Walau utawi iki ayat utawi ikilah dawuh kaul dawuh iku maksusun niku den tertentokno li ru'yatil mukmin. Maring peningale wong mukmin lagu maring Allah fil akhirati ing dalem akhirat. Li qaulihi ta'ala krana dawuh Allah ta'ala wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhun utawi ning akhirat ana pira-pira wajah. Yauma idzin ing dalem dinane mengkon-mengkon akhirat dina pembalasan. Iku nadhiratun iku mencorong utawi cerah. Ila rabbiha maring pangerane wujuh nadhiratun ningali. Nadhiratun ningali. Wa hadis Syekhani lan hadis Bukhari Muslim rupane dawuh innakum satarona rabbakum. Innakum satemene sira kabeh satarona bakal ngruyah bakal mirsani sira kabeh robbakum ing pangeran sira kabeh. Kama tarona kaya oleh ningali sira al-qamara ing rembulan Lailatul Badri ing wengine malam purnama. Lailatul Badri ing bengine malam purnama. Wakilalan den ucapno apa ngene la tukhitu bihi tegese ora iso ihata, ora iso ndelok secara total apa absor bihi ing Allah. Wa wa halate Allah yudriku metokno sapa wa absor ing pira-pira peninggal ya roh tegese mersani sapa Allah ing absor wala narahu lan ora wala tarahu lan ora mersani apa absor ing Allah. Wala yajuzu fi ghairihi apa ayudrikal basar wa wala yudriku. Wala yajuzu lan ora menang fi ghairihi ing dalem saliyane ikilah masalah idrokul basar. Apa ayudrika yen to metokno sapa Allah al basar wa halati basar la yudriku ora iso metokno apa basar ing Allah. Iki masalah tauhid. Aw yuhitu bihi ilman utawa ora iso ngeten iki. Aw yuhitu utawa iso nglakoni ihata. Ihata iku tetep bahasa Arab ya. Aw yuhitu utawa ihata utawa iso nglakoni ihata, nglakoni napa ndelok secara total sapa wong ki ing Allah apane ilman apane pengetahuan. Wa khalita wa allatifu dat sing alus di auliyai kelan pira-pira kekasih Allah. Al-Khabiru tu dat sing pirsa bihim kelawan ikilah aulia. Pun kula terangaken nggih menyangkut napa akidah. Terus ayat niki ayat sing paling populer nggih. Paling populer dan jadi polemik antarane aliran ahli sunnah kalian napa Mu'tazilah. Kalau baleni malih ayat niki niku sing dadi dasar polemik antarane Mu'tazilah kalian sinten ahli sunnah. Apa betul Allah itu nanti di akhirat bisa dilihat? Di sause wong mukmin masuk swarga itu apa betul bisa melihat Allah? Itu kalau Mu'tazilah itu berpendapat tidak bisa. Karena Allah itu zat yang tidak terperikan, tidak ada kembarannya. Kalau zat-zat yang di dunia ini ada kembarannya, Allah tidak ada. Termasuk konsekuensi Allah tidak sama dengan sesuatu yang umum adalah tidak bisa dilihat. Ini dalilnya apa? La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Ahli sunnah berpendapat karena Allah itu sesuatu yang wujud, bahkan wajibul wujud. Padahal secara kaidah sesuatu yang wujud tentu berpotensi bisa dilihat. Wa kullu maujudin ahaqqu ayyura. Setiap yang wujud tentu bisa dilihat.
Selain itu wonten dalil-dalil kados wujuh yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira semacam-macam kados innakum satarona rabbakum kama taronal qamar lailatal badri dan sebagainya. Oh, itu polemik itu panjang. Panjang terus diperparah kalian cerita-cerita dunia sufi. Wonten dialek-dialek para wali sing mukasafah kalian Allah wonten macam-macam. Nah, itu sampai sekarang jadi tragedi akidah. Di coro Wahabi, dan Wahabi itu merujuk Ibnu Taimiyah. Semua khayalan-khayalan wali entah itu di kitab model hikam, model ihya, model apa saja itu dianggap khurafat. Mati-matian. Jadi kitab-kitab itu kalau di Arab Saudi itu diinjak-injak. Kalau di sini kitab itu dianggap kasta tertinggi, Mas. Karena justru dengan klaim-klaim bisa dialek dengan sinten pangeran. Itu berkembang mulai dulu sampai sekarang dan asal usulnya gak ayat nih la tudrikul absar wa yudrikul absar. Nah, makanya kalau di kitab-kitab ahli sunnah itu mati-matian oleh berpendapat bahwa nikmat tertinggi orang mukmin adalah melihat Allah nanti di akhirat di surga. Makanya kalau kitab-kitab kayak Mu'in kayak apa kalau berdoa ya nanti bisa melihat Tuhan bukrotau wasiya. Begitu dengan dalil-dalil wujuh yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira macam-macam. Laku pribadi ya. Dan saya bertanggung jawab di depan Allah pendapat ini saya pribadi. Polemik-polemik itu sebatas polemik yang bisa dikonsumsi publik, yang bisa didialekkan dengan publik, kayak seorang ulama dengan umat atau seorang kiai dengan santri atau intelektual dengan pembaca dan sebagainya. Itu murni diskusi yang bisa dikonsumsi publik. Tapi per orang sendiri ketika ngalami sauk, ngalami isak, ngalami masa-masa eksak, setengah-setengah jadab atau apa. Itu teori-teori tentang nazar ilallah itu tidak janggal sama sekali. Tidak sesuatu yang perlu diperdebatkan. Tidak asing sama sekali. Jadi itu murni debat yang bisa dikonsumsi publik. Debat sing cara bahasane ulama itu ilmu amah, satu ilmu yang bisa dipublikkan. Tapi ketika itu ilmu khoso, ilmu yang termasuk sirrul asrar itu ya tidak ada yang janggal bahwa Allah bisa dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Itu tidak janggal sama sekali. Contoh paling mudah itu ngeten nggih. Nggih, niki sampean jangan salah paham nggih. Contoh paling mudah itu begini. Saya lahir tahun 70. Menurut penanggalan orang tua saya lahir tahun 70. Nanti entah mati kapan, tapi ya mati. Ketika saya wujud, ini kalau orang-orang yang mukasafah kayak yang ngarang hikam, yang ngarang isya, itu yang karuan ada kan nikmatul ijad wal imdad. Jadi dengan wujud, maka kita bersaksi. Bersaksi apa ya? Bersaksi akan adanya Tuhan, karena kita dari tidak ada menjadi ada. Tentu ada zat yang luar biasa yang mengadakan kita. Jadi dengan wujud, dengan kita punya mata, maka kita bisa menyaksikan. Dengan punya telinga bisa mendengar. Dengan punya hati kita bisa merasa. Ya hanya itu saja, nikmatul ijad wal imdad. Nah, kemudian karena kita melihat wong ayu, roh duwe, roh pangkat, roh manusa, terus ini menjadi hijab. Menjadi ru'yatul khalqi lil khalqi. Menjadi makhluk melihat makhluk. Tapi andaikan dikembalikan total, zaman manusia belum ada, Adam misalnya. Lalu Adam melihat siapa? Mulane dalam teori ilmu tasawuf sing kelas tinggi diterangno, manusa iku kudu nganggo taun tarihiyah. Ini ku sing disebut Quran hal ata al insani hinum nadhari lam yakun syai'an. Manusia pertama itu yang disaksikan siapa? Kalau kita kan generasi sekian juta, sehingga yang kita saksikan adalah bapak kita, mbah kita, nenek moyang kita. Lah anak Adam sing disakseni sapa? Tentu Tuhan. Mengenai kula bolak-balik matur ayat tauhid tertinggi cara kula pribadi. Niku nggih niku ayat iku hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Manusia itu harus ingat betul bahwa mereka ini pernah tidak ada. Nah, pernah tidak ada itu orang pertama tentu kesaksiannya hanya dengan Tuhan. Dengan siapa?
Kita pun, generasi yang sekarang, saya pun, itu kalau hijab itu sudah hilang, pertama yang kita lihat juga Tuhan. Karena kita sadar orang-orang yang di sekeliling kita, apa-apa kita ini tidak ada gunanya semua. Ngerti Mustafa yang ada gunanya, Ruhin, Raiso, gawe langit, bumi, Raiso. Hanya dengan dialek-dialek itu saja itu kita akan menyaksikan hanya Allah yang ada. Hanya Allah yang ada. Makanya terus terlahir isak-isak yang kelas tinggi kayak yaitu tadi cerita-cerita Husain al-Hallaj, Mafi Jaibi illallah, yang di saku saya hanya Allah. Itu Abu Yazid al-Bustami itu kalau pas jazab wiridannya subhani maksudnya saya. Terus jadi cerita cara ulama syariat ngono iku kufur. Macam-macam terus fatwa kon menggalda sih ndekne dhewe ndak sira bener ana ngongkon menggal. Wah, terus ning Jawa terkenal desa Siti Jenar sing bedak-bedakan balik kali Joko gak jadi miswar barang ning kono mbok. Terus versinya terus di film terus ana bedak-bedakan isor bumi barang kan gak karu-karuan. Nah, repote santri cerita itu lewat film. Nah, itu kan malah karu-karuan kan. Wis bento ora lewat napa? Film. Padahal sing filmnya jadi miswar barang, naga bonar barang ini kan terus. Ilmu kelas tinggi wah dadi wujud manunggaling kawula ing Gusti sing merano artis-artis ya ora karepe. Butuh heboh ngono ae. Itu kan masalah-masalah teologi, masalah-masalah yang sampai sekarang itu sebetulnya tidak pernah jadi polemik. Itu tadi, kita ini sebagai orang tuh munafik sekali, kita fasik sekali, nggak pernah merasa keberhadiran Tuhan, sehingga kita dengan polemik itu tuh kering. Tuhan tuh bisa dilihat apa enggak, kalau bisa dilihat kayak apa. Itu polemik-polemik yang kering sekali. Malaikat roh kula tentang pangeran. Orang wali-wali itu berani bersumpah, malaikat saja tahu saya tentang Tuhan. Tapi kata malaikat, ya tahu saya. Karena apa? Semua merasa dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tidak ada aras, tidak ada langit, tidak ada bumi. Kita semua dekat Allah. Karena Allah sangat dekat dengan kita min hablil warid. Bahkan dibanding urat nadi kita. Tapi kita akan kena hijab, roh dua hijau, rawang ayu, bingung, rawang cilik memperbudak, utak-utak gendol itu kan repot ya. Rawang cilik memperbudak, rawang gede ngatok, rawang ayu nafsu, rawang elek ngenyek, nggak tahu bener tuh. Lah wong nggak tahu bener kok debatno tentang pangeran. Wong kira-kira debatno solusi bangsa era iso kok debatno sinten? Pangeran, buyute era iso. Padahal kenal Tuhan itu mudah sekali, sangat-sangat mudah. Kalau lu gak ada wiridan dulu, yang kata yang ijazai. Mode ini udah aku potongan melarat, bobi dijazai, ikut sampai anak mau cekir segini jembar. Wiridan apa bahasi? Kayak wiridan, syahidah wahu bobi sebagai ayat itu. Sekarang santri tak terkenal ayat itu. Kalau lu jajal mau copisan itu. Orang tahu mandi, maksudnya mau pisan pertama gue protes. Wah kiai ini ngawur tenan, ini ijazah awur-awuran, ini jurusan rezeki. Nah cara ini urusan tauhid. Itu ada satu ayat di antara ayat 7 yang sering dijazahno para kiai. Ini gue tengah ayat syahidah wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Di syahidah nyekseni sapa Allah, annahu la ilaha illa huwa. Allah sendiri bersaksi bahwa annahu la ilaha illa huwa. Terus-terusannya ayat wal malaikatu, begitu juga para malaikat. Terus wa ulul ini dan orang-orang yang berilmu. Ko imam bil qisto, semua bersaksi dengan adil, dengan kebenaran. Niku nak sampean wis pada makom kasaf isak. Niku mun mboten saged gak ikut bersaksi setara dengan malaikat, bahkan mungkin kita lebih tinggi ketimbang malaikat. Karena itu tadi kita merasa betul keberhadiran Allah itu begitu dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jika mereka pada waktu isak ya bisa saja spontan muni anal haq subhani ma fi jaibi lawan. Mungkin sekali asal isak lho ora gawe-gawe lho. Nah, makanya terus ada ya itu tadi kayak di IAIN di mana-mana ada tarian Jalaluddin Rumi macam-macam. Oh, itu mitos-mitosnya juga gitu. Tangan kanannya menengadah ke langit, sing tangan kiri ini madhep ning bumi menyebar rahmat. Tapi boten nambora. Pokoknya walhasil Jalaluddin Rumi itu seorang sufi besar. Beliau itu dulu pakar fikih. Beliau itu orang Afghanistan. Dari Rom itu sana dari Balakh itu cara sana Afghanistan. Dan itu mufti. Ya.
mufti fikih, ya bapak mesti halal haram nanti saya senang halal haram nanti fikih ya hobi. Suatu saat ditakoi kalian muridnya Samsi Tibris ditakoi. Ya guru, hebat mana Nabi Muhammad sama Abu Yazid Al-Bustami? Hebat mana Nabi Muhammad dengan Abu Yazid? Repot loh, kok aneh kan loh. Ya hebat Nabi Muhammad. Tapi kenapa Nabi Muhammad selalu bilang subhanallah? Kalau Abu Yazid kok sudah subhanallah kan? Takuan telepon nanti ini cerita ilmu kelas berat nih cerita. Nah, kira-kira sempat moco atau buku-buku ngono bingung rada dhewe. Kula semua sama tak obral murah mriki. Kula mun dadi mbek pangeran, mboten mbek jenengan mbek pangeran. Gusti kula sebagai wedat, sebagai tiyang sing jenengan tekir ngalim, kula sing maca tak obral murah. Sus janji kula mbek pangeran. Nek sampeyan ora mikir nyangoni kula damai. Mun dadi kula mbek pangeran, lha niku mun kontrak kula mbek pangeran. Mboten biasa mawon, mboten enten nopo-nopo. Abu Yazid akhirnya sinten bingung akhirnya. Sinten ya Jalaluddin Arumi bingung. Iya ya, kok aneh. Wah, dia berpetualangan sufi, isak gitu, isak mencari Tuhan. Tapi orang ketika mencari Tuhan, tentu dia tidak akan menemukan siapa-siapa selain Tuhan. Bahkan dirinya sendiri dia juga nggak tahu. Akhirnya itu tadi, dia mungkin spontan juga akan bilang anal haq. Subhanallah. Ya gak cerita neng Deddy Miswar. Mana Siti Jenar? Tidak ada Siti Jenar, yang ada Allah. Dipanggil mana? Kamu dipanggil wali semua. Enggak ada Siti Jenar, yang ada Allah. Tapi dalam semua sejarah ilmu fikih yang kasus begitu dihukum pancung. Kayak kasusnya Husain Al-Halas dulu juga dihukum pancung. Terus Siti Jenar juga dihukum pancung. Terus mitosnya macam-macam. Yang percaya Siti Jenar wis pancen iku ilmu hakikat, sehingga hukum pancungnya Wali Songo ora nunjukno salah. Wong ilmu hakikat kok diulangno wong awam, salah asuh tok. Jadi ora urusan salah bener, tapi urusan salah letak. Kaya tak cilik diwarai renang dan semacam-macam semua gawe analogi dhewe-dhewe ya kias macam-macam. Ono sing darani wis pancen sesat tenan. Itu yang diikuti Wahabi sampai sekarang. Wahabi merujuk Ibnu Taimiyah nganggep yang begitu-begitu napa? Sesat betul. Lah repotnya mazhab Wahabi itu telah menempatkan Ibnu Taimiyah secara permanen menjadi Syekhul Islam. Jadi repot. Ibnu Taimiyah anti puati ya. Fatwa Ibnu Taimiyah berolah sebelah sisi mati-matian nyerang yang begitu-begitu. Nah ini jari ini ulama-ulama Ibnu Taimiyah ulama paling sial. Dekne wong ngalim tapi ora tau di murid ngalim, ya ora tau wong soleh seneng dekne. Dekne Ibnu Taimiyah delalah riyen kados disertasinya Cak Nur jadi dokter yang nulis tentang sinten? Ibnu Taimiyah. Delalah orang-orang yang cara berpikir modern. Saya tidak mengatakan sesat, orang-orang cara berpikir modern. Semua Ibnu Taimiyah rata-rata Wahabi, tiang-tiang intelek sing bebas. Ya mungkin mereka soleh, saya yakin banyak yang masih soleh itu banyak sekali. Saya sendiri husnudzon, saya secara pribadi husnudzon sama orang-orang itu saya husnudzon. Tapi banyak ulama yang berpendapat Ibnu Taimiyah itu tidak punya penggemar orang-orang soleh sing isek, sing mencintai Tuhan. Orang Ibnu Taimiyah nggak nerima konsep-konsep itu, nggak nerima. Lalu sampean tangklet, nak jinan piyambak sebudikus itu tadi. Ketika orang pada level munajat dengan Allah itu tidak ada kejanggalan sama sekali bahwa kita bisa wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbina. Kita pasti melihat Tuhan. Loh, bahwa itu tadi bolak-balik manusia bentone kan itu. Dari Imam Ghazali bolak-balik manusia akhirnya bento meneh karena itu tadi urung tahu fana. Kayak urung tahu rasane fana, makom fana. Misalnya ngeten, nak delok Allah terus piye ya? Allah lungguh ning kursi tak delok mripatku aku madhep ngalor atau madhep ngidul. Lho gak percaya mripat. Padahal meripat ya mari hijab. Wong meripat itu bodohanane gampang. Misalnya sampean roh barang, saiki ditutupi ora roh. Roh barang mergo parat, barang adoh ya ora roh. Betapa mata itu mudah menipu. Mulane dari Imam Ghazali, yang bisa menjadikan orang melihat itu tidak mata, tapi khalqu, penciptaan. Makanya Quran ngendikan ala ya alamu man
khalaqa. Ana ta ora ngerti sapa man wong khalaqa kang mencipta sapa man. Justru nak roh nganggo mripat ku marai roh. Sale sampean ngerti barang ini hijau, nek ditutupi ora roh. Utawa dibuat jauh ya tidak tahu. Tapi coba kalau karena sampean yang membuat. Misalnya sampean jadi kuli bangunan, tahu ngecat omah ning Kalimantan, Bu Sumatera rupane kuning, jendelane hijau. Nganti ke Indonesia aja roh. Nah, cete itu hijau mek kuning. Kok kuwi sing gawe kan gampang. Lah kok roh, aku sing gawe. Lha dia gampang kok. Duemu dari dua kok misor kuwasur, ngisor wit, ngisor tanah. Nak mripate mana karo, tapi kowe sing gawe sing menciptakan itu kan jero kok nganti saiki roh. Lah apa ngono iku sing gawe. Mbok piye bentuk roh ya terserah pangeran to. Bentukmu dhewe bayang roh nganti mripat, lha iku semari perkara. Sing jamin nak roh krana mripatin sinten? Masalah roh pangeran itu kan kulir ruhu min amir rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Itu sudah masalah roh, masalah rohani, masalah maknawi. Mulane sing ngendikane ulama-ulama itu Quran itu pakai ilmu kelas tinggi. Makanya istilahnya manusia itu diciptakan itu ketika menyentuh fisik jisim. Makanya fakholakna nutfata alaqatan fakhwaknal alaqatamut otan. Ketika dari segumpal darah, segumpal daging itu istilah pangeran fakholakna, saya ciptakan. Tapi ketika menyangkut roh, itu istilah pangeran wa nafakhtu fihi min ruhi. Ini bedane waduh. Ini berapa ini? Ketika menyangkut jasad profan, jasad fisik, itu Allah istilahnya apa? Fakholakna nutfata alaqatan fakholaknal alaqatamut otan. Tapi ketika non fisik roh, istilah pangeran sebuti wa nafakhtu fihi min ruhi. Dan ketika manusa tak tiup sangka rohku, sing roh sapa nek urusan apa? Roh. Berarti manusia itu punya tingkat rohania yang nanti akan mudah sekali bertemu Tuhan. Mergo istilah pangeran wa nafakhtu fihi min ruhi. Lah kita sekarang ini kita ngamati ru'yatullah nganggo teori jisim ora sambung. Masalah roh kok teori iki masalah apa? Jisim. Ya ora tum. Iwak tunggale wong-wong mutasafah cerita wong sedurunge digawe 2000 tahun niku ning alam zar. Ning alam zar wong wis dibeat alaf tu birok dikum. Mbok amati mbok dunia kasat mata, mbok tak bilang sirame kok Nasiruddin Koja. Pero sama ceritanya Nasiruddin Koja, dia ini udah dihakim. Ono wong tersangka nyokot kuping. Barang dia ini udah dihakim. Ini mana? Ini cerita anekdot, tapi ben kira cerita guyon. Sing nyokot kula niku rohin. Yo ben nyokot, boten paling dicokot piyambak. Wes akhirnya yo wes sidang ditunda, mergo ora saksi. Warung seminggu buka sidang Nasiruddin Koja udah benjol kabeh. Padahal dia lagi ditakoki Pak Hakim, lah jenengan kok benjol kabeh? Seminggu tak jajal nyokot kupingku dhewe ra iso. Nganti golang-goling gak benjol kabeh. Kok jajal ono wong iso nyokot kupinge dhewe. Dijual dhewe ning kamar nganti babak belur tetep ra iso nopo. Sama sampean jajal mentokno Allah lewat teori-teori sing kita masih penuh hijab itu tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Tapi nak sampean usah ono hijab, niku mudah sekali. Tidak usah pakai bantuan ulama bisa. Mudah sekali. Jadi sing disebut teng Imriti fa usribat makna domirisani. Fa uribat bil hanifil alhani. Ketika orang pada level sa'u, pada level sakron, mabuk Tuhan, itu hatinya sudah fa'u ribat makna domiris sani. Hatinya itu adanya domir sa'an. Ini kalau bolak-balik nerang, muni la ilaha illallah ora iso, mergo kakean. Ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud illallah. Berarti kan ana hubungan ra ono barang wis kesuwen. Kan artinya ada perbandingan, itu sudah ada begitu. Mau fa'us ribat makna domirisani, sing ono mau domirisani, gini fa'alam annahu la ilaha
Allah. Yang ada itu hanya hunya saja. Ini kalau bolak-balik cerita, makanya tarekoh dulu-dulu, yang pun isek, nak wiridan hu niku mati lihu domir sa'an teng fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini yang disebut fa'usribat makna domiris sa'. Terus fa'uribat bilkhani bil alkhani. Alkhan artinya nagomatul autar, tarian gitar. Makanya tidak ada dalam teori ilmu isak, musik haram itu tidak pernah ada. Kayak Jalaluddin Arumi pakai musik. Sekarang saja ada ulama terkenal di mana pakai organ ya. Dalam teori isak itu tidak ada musik diharamkan. Tapi tidak pernah halal dengan sendirinya. Orang saat isak itu akan menari. Orang menari diciptakan koreografi, ngundang wartawan. Dengan sendiri ini, wong itu nak isak mesti nari. Ya kalau gue irikan la ilaha illallah orang yang ngomong gede-gede dhewe. Kowe tambah asik gede-gedeke tambah bandel. Lho iya niki. Ya tapi gini ku wow, nak kue mau beda-gedek tok, wong krungu musik rock beda. Lah iku terus disaingi wong fasik niku. Nak beda-gedek merasuk pangeran iku disaingi wong sing ngrungokno musik ning bar ya beda. Gedhe-gedhe. Tapi artinya apa? Semua bentuk tarian dalam ilmu sufi, ilmu isak, itu tarian sing murni lahir krana fauribat bilhani bilhani. Satu tarian sing krana isak, krana wis menyatu be Allah. Dan sama saya tangklep. Lah kalau sudah menyatu dengan Allah, ya itu namanya idrok. Waktu dirikul absar, waktu dirikul, ya sudah itu sudah terjadi idrok, terjadi ila rabbiyan adhira, ya sudah dia sudah melihat Tuhan, menyaksikan Tuhan. Lah sudah menyaksikan Tuhan itu yang disebut syahidawa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Paham ya? Makanya dengan ngaji ini, dengan penjelasan ini jangan ada polemik lagi, jangan pernah ada polemik membicarakan Tuhan dengan teori-teori yang masih pakai hijab. Ya kalau terang no, ketika Allah cerita jisim jasad, itu istilah pengira seperti fakholakna ala kota mudhotan, fakholakna mongkong gawe sopo ingsun. Ala kota ing segumpal darah mudhotan ing segumpal daging. Ijak fakholakna. Tapi kalau terkait roh, istilah pangeran warafah fihi meruhi. Manusia itu tak tiup min ruhi. Ya sudah. Roh itu kan sesuatu sing wa saluna ka roh kulir roh min amrin apa? Ya sudah. Kalau sudah roh itu min amir rabbi, urusannya pangeran. Lah dari Imam Ghazali bukti bahwa teori orang sufi itu menembus ilmu hakikat. Ya, istilah pangeran juga begitu. Ala lahul khalqu wal amru. Ala ili ngolawi tetap kedua Allah al khalqu utai penciptaan. Wal amru lan amr. Lah amr ini yang tidak khalqu. Jadi ku kulir ruhu min amri rabbi. Lah amr ini pula yang dikersakno Allah ning dawe innama amruhu idza arada syai'an ayyaqura lahu. Itu tidak nama kholkuhu, jadi kalau dibangun arukan ngepen suga, Allah pun suga raiso, tetap kere suwese. Karena urusan suga, urusan fisik, itu kholku. Nah kholku ada tahapan. Yang tidak ada tahapannya adalah amr. Nah amr itu so nama amruhu idza arada syai'an ayyaqura lahu kun. Lah amr itu semudah rubah. Saya juga iso nuwangis wedi pangeran, iso edan ambek rondo ambek perawan. Sesuk nangis menaikkan pangeran meneh. Makanya kalau mau ya mukalibal kulub sabit kalbi ala dina umat kia ini nangisi pangeran, umat dia ini nangisi rondo. Iwan nulis biasa atau uang ngoten nih. Umat warase, wah di santri roh alhamdulillah kena gue mulang. Umat keduanya nih, semua santri bingung. Surah urun yang ngelau, wong. Pas umat Islam ini nulung alhamdulillah so nulung wong. Tapi pas umat setan ini problem tok wong. Artinya itu amr yang mudah rubah setiap. Itu harus berdoa itu ya mukalibal kulub sabit kalbi alai. Karena itu urusan amr. Ya, jadi ini eleng-eleng. Jadi beda sekali istilah Quran itu konsisten. Jadi ada ala lahul kholku wal amru. Lah yang amru ini yang urusan roh kulir ruhu min amri. Tidak ada di Quran kulir ruhu min kholki. Tidak ada istilah kulir ruhu min kholki. Rabbi yang ada kulir ruhu min amri. Itu bedanya sekali. Mulai dari Imam Ghazali, ini sekelumit dari saya bicara ilmu hakikat dalam kitab ini.
Seterusnya orang akan merasakan asrarul ilmi, rahasia-rahasia ilmu menurut kadar munajat masing-masing. Tambah munajat tempat ya terus sahabat jazab Abu Yazid Al-Bustami. Wah bagian titik kali Joko fatwa dipancung. Berarti pancung mati dari jazab mati. Saya ada gelan meneh. Berjazab dibeli mati nama mati. Itu kali Ilya Aminuddin ini. Baru ketemu Jibril di vonis penjara pinsang. Wah seramu ora keren. Oh wani ketemu Jibril mau jasa mati. Cara aku ya tambah kendel. Jadi menisan keren, ngaku nabi dicabut barang itu. Aku nabi ya terus. Zaman akhir repot. Terus, mereka mau gitu. Tuhan itu didiskusikan pakai teori-teori yang penuh dengan hijab. Jadi kita diskusikan Allah tapi penuh dengan hijab. Orang arah sambung. Sing jadi masalah padahal hijab itu. Ini sing disebut nih di Quran kalla balrona ala qulubihim maka anu ya sibun. Karena seringnya punya perilaku mereka terhalangi dari Tuhan. Kue seneng duit lali pangeran, seneng ngenyek lali pangeran, seneng dunya lali pangeran, seneng pangkat lali pangeran. Terus dari pangeran kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamah jubun, yaitu awal dari hijab. Ya awal dari nopo? Hijab. Nah, bukan hijab sebut dia. Contoh paling mudah itu orang melihat hujan. Melihat tidur. Orang melihat hujan, Allah tetap konsisten. Allah tetap cerita. Wa wa'alladzi arsala riyaha fatusiru sahaban fasuknau ila baladin mayyit fahina bil ardi ba'da mautiha. Allah tetap konsisten kadzalikan nusyur. Ya kayak itu nanti bangkit dari kubur. Angin itu tidak ada. Hujan ya dari tidak ada. Tapi kemudian saya atur sedemikian rupa. Angin tak tugas nguapno laut terus ngono jadi mendung tak kirimno di mana-mana. Terus jadi udan. Terus kadzalikan nusur ya kayak itu bangkit dari kubur. Tapi apa yang kita lihat? Udan, musim hujan, berarti musim tanam. Nah, tanam kok musim panen. Di pangeran cerita nak udan udah dialamati kiamat tuh ora urusan mbek kowe. Kalau terus kowe pikir musim taman, nak tanam rugi tak badi, mbok badi tak rugi ora larang mah gampang. Terus geger wae menteri pertanian demo barang tempe sembah, semoga duniawi semua. Allah ora kebagian nek iku wa min ayatihi. Tugale ke turu capek istirahat, istirahat. Padahal cara Allah wa min ayati manamukum bil laili wan. Padahal cara Allah turu ayat tenang. Kowe saiki nak melek kepen ngadeg, kepen lungguh, kepen mangan. Sawangane manusa duwe ikhtiar. Lah nek kowe turu kok tangi? Sing kepengin tangi sapa? Kowe tahu pas turu kepengin tangi? Ketara tenan nak kabeh kersane Allah kowe turu. Lah kok tangi sing karep sapa? Nggih pas turu ade karep. Dadi turu ayat tangi kok kubur tenan. Wa min ayati manamukum billaili. Tapi teman itu gentuk. Pokoke pikirane tangi turu kerja golek duit, mbok kesal turu meneh. Kena genduk-genduk ini ayat Allah ana gunane. Kena utek-utek sing penuh hijab. Mulane Quran cerita bahwa ayatum bayinatun fi suduril ladina utul ilm. Quran kita ayat tuh nak nganggo ngomong sing ngerti. Ya aku lah minimal rada. Itu kan lu ya jelas kan ayatnya kan sorry bahwa ayatum bayinatun fi suduril ladina utul. Jadi turu ora karepe kadzalikan nusur turu alamat kiamat. Udan ya begitu. Lah nek makamu wis ngono iku enggak mungkin kamu debat orang enggak melihat Tuhan itu enggak mungkin. Kamu merasakan sekali. Mulane dari hikam kuwi eling. Kata-katanya saya hafal ini. Wa asraqat laka nurul basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takhila ilaiha. Andaikan yang hidup itu nurul basirah kamu melihat akhirat itu sangat dekat. Gak usah kesuwen kowe rono ngenteni mati kiamat bareng gak usah. La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takhila. Kiamat itu sangat dekat. Gak usah kamu tuju, sudah ada. Gak usah ngenteni kiamat, gak usah ngenteni mati. La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takhila. Mbok parani lho apa? Mbok parani ora ana ado. Wong ku parek banget. Terus disarai wis sang nyarai hikam. Inti daripada akhirat iku nak kowe wong dolim dibenci Allah, nak kowe wong soleh diridani Allah.
Lah anak kue duwe nurul basirah, ketakutan itu mulai sekarang. Kita sekarang pun saat menikmati Allah nyaman sekali. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dan kalau kita orang soleh ya takut sekali sama sukhtuwah. Sekarang juga kita takut sukhtuwah dan kita menikmati ridho. Kalau sangat ini orang akhirat. Paham sing kula maksud? Bukan berarti kita mungkir akhirat boten. Wah, apa kowe wedi ridha, kowe lha apa kowe wedi sukhtuwah kok menteni sok ben wae wedi saiki to nek kowe waras sih. Akhirnya gendora, tekem nak waras ya wedi saiki to. Serwane kok engko-engko. Lengge to, inti daripada akhirat kan terjadi ridha wa tausuh. Dan sekarang juga harus kita lakukan itu. Kita harus cari ridha wa dan benci dua. Mulane Rasulullah ketika ngendikan Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika. Nomor 1 biridhoka min sakhatika. Ada Nabi ngendikan, ya Allah, saya minta surga biar gak masuk neraka. Raka suwen. Berarti Nabi ra nyeseni Allah saiki. Malah dinyak samsi tebris. Kalau aku mbek Abu Yazid sinten? Iku nunjukno nek Kanjeng Nabi roh tenan mbek ridane pengen. Makane dongane a'udzu biridhoka min sakhati. Karena itu yang terjadi sekarang. Sekarang pun kita harus a'udzu biridhoka min sakhati. Wa bi mu'afatika min uqubatika. Dan saya ya Allah berlindung dengan ampunanmu dari siksaanmu. Sekarang juga, detik ini juga. Nah, ya tapi jenisnya siksa atau nikmat kan tidak terkait hazun nafsi. Nah untuk nikmat enak, iso leda-lede, iso kipas-kipas. Nah untuk siksa ngiyangi, ya mana Nabi terus nak wabika mingka, loh minta ngamal. Bener ono hazun. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika bi mu'afatika min uqubatika. Terus ana wabika mingka. Dan aku berlindung bika mingka. Sebenarnya apa bika mingka. Usaha ono manusa, ono makhluk, usaha ono sapa-sapa. Wa bika mingka. Oke apa sam? Usaha ora dong. Gusti jenengan ridha di pikiranmu swarga, leda-lede wek meso bidadari akeh. Mamane pikirane pornografi terus dari wakil bodi dia apik 10 pikirane ngerep ning donya ngerep tekane akhirat pikirane sing ngerep-ngerep sih makom pas-pasan belum sorry sekali wabika mingka ini bener teori ini hikam dia jadi lau asyrota nurul basirati la ra'aita akhirata aqraba ilaika min antar takhilah ilaiha. Akhirat itu sangat dekat. Tidak usah kamu tuju. Karena sekarang juga yang paling kita inginkan adalah ridha Allah dan paling kita takuti adalah sukhtuwah. Lalu aku panjang mukmin kenalnya mulai detik ini juga, mulai sekarang juga itabillah itu makunta. Ubudillah karena kata rohu fa ilam takun tarohu fa innahu. Rasakan tani ngongkol sekarang juga detik ini juga. Ini kayak Nabi Ibrahim lah karena waktu Jibril ora prestasi. Sampai dibakar neng api di Namrud. Saya Jibril. Nah ya ada apa? Saya mau menyampaikan nak sampean di permohonan yang Allah tak sampai non. Ya nak begitu ora butuh. Nah iya tak sampai aku, nak sampai butuh Allah. Lah nak pangeran ora butuh aku. Masuk pangeran aku ngenteni mbok sampai kabarku. Kowe. Entek Jibril habis bersama Nabi Ibrahim. Ini mulai bawa cerita. Malaikat ora butuh. Bener lu Nabi Ibrahim. Sampeyan buta napa? Lah ambek kowe ama ilaika fala, ambek kowe ora buta. Lah ya nak buta pangeran kula sampean. Lah pangeran ora buta kowe. Pangeran tambah liwat Jibril ya, Bes. Mulane Nabi Ibrahim darani Khalilur Rahman, kekasih Rahman. Kok dekne wis ora ono hijab-hijab. Malaikat Jibril lho iso dadi hijab. Aku gampang ganggu orang hijab, satu saya hijab, proposal hijab, tongkorodo hijab, wong ayu hijab, mumpun. Ini jenenge semua apa hijab, musibah hijab, nikmat ya nama? Hijab, semua wabe hijab. Udah mesti dinikmati, tapi yang tidak jadi hijab, misalnya ada kekurangan, kalau jeling zaman bapak keluar, anggar kata hajat gak kesampaian, bergerak di duit, bergerak di apa? Santai, takut ibu kula. Urusan rapar kok santai. Kowe ora sebab apa? Mergo aku ora pangeran. Enggak pangeran ya kasil, mari lah pangeran. Ini perkara niku tok.
Mereka ora pangeran. Pangeran kok bener asuk. Lah kula sebagai kiai nom ya kata kakek karep tapi anggere eling Gusti jebule sing pangeran jenengan. Nggih pun to Gusti rakase ampun manen kula ora pangeran. Nah jenengan pangeran rakase ora lucu to pangeran ra mutu to. Oh pangeran innahu ala kulli syai'in qadir. Menungso kan gak ono sifat ala kulli syai'in. Sing ono kan malah wa kulli insanu napa? Lah menungso iku apa? Mane kula lagi biasa. Nek kula jadi kiai ben jatuh biasa sangat biasa. Bahkan nggak terasa, makam kula ora terasa. Kira-kira misale sunate ngaji kula kuwet sing kula kabeh, kula krungu kabeh ora krungu, menawa ora krungu. Krungu berarti orang fana. Ya ora krungu, menawa ya ora krungu. Ora ana sing cerita ya tak anggap angin lalu. Buwen to tapi wis ngalim di makam itu wedi ngono-ngono iku. Medun kasta. Medun apa? Kasta rugi itu. Nah, itu mudah sekali, makanya guys, mulai detik ini juga, sampai jangan terjebak oleh polemik-polemik, apa Allah itu bisa dilihat apa enggak. Masalah Allah itu yang terkait dengan manusia, menyangkut roh, wa nafakhtu fihi mir rohi. Sementara roh itu diterangkan Quran, kulir rohu min amri rabbi. Dan Quran konsisten. Makanya ketika Quran cerita ashabu jannah sing kelas-kelas mesum, kelas pornografi, iya diterangno inna ansa'na guna insa'an sok ben dibojo perawan terus faja'alna guna karo bedino buka keperawanan mulai pornografi terus lah pas kujur muni Quran pornografi geger nek Quran lo nak nyerangno wong-wong sing kelas pornografi ya pornografi itu faja'alna guna karo uruban. Tapi ketika Quran cerita sohat apa surgane muqarrabin fa amma in kana minal muqarrabin Quran mau cerita farahu itu penuh raihan ora kena diartekno kan muqarrabin swargane farahu raihan. Cara istilah surat Yasin salamun qaulan mir rabbir rahim. Cara istilah surat Hud napa Yunus teng 11 da'awahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Ya sederhana wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil. Itu kan enggak nunggu akhirat. Sekarang pun kita sering alhamdulillah rabbil alamin. Mau kira auto tasbih sing penuh sensasi, penuh ya dijiwai betul. Mergo sampeyan ning swarga nikmat tertinggi ujung-ujungnya ya da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha. Mari swarga pornografi, mari perkara swarga pornografi. Ning donya bae ora bojo salah ora wong ayu kepengin sok ben swarga. Terus bojo digolaki nomor takdir. Tinggal apa nomor takdir itu bojo. Bojo digolaki nomor takdir bayangan ini swarga bojo. Ayo. Ojo geman urip ngono gak oleh. Ben wayo-wayoan kono coba bojo kok latihan apa? Nomor apa? Takdir. Itu kelihatan sekali bahwa Quran konsisten menerangkan betapa nikmat tertinggi adalah munajat. Dan Rasulullah sebagai penjelas Quran juga konsisten. Sama ngaji kitab-kitab tentang ulama isu, alamat ulama jelek, ulama-ulama gendut, ulama isu. Niku ngendikane Allah teng hadis qudsi, niku nyiksane sederhana. Saya menyiksa ulama saya bi adnal azab dengan siksa paling ringan. Apa itu ya Allah? Kata Allah teng hadis anzi'a halawata munajati. Yaiku wis ora asik nikmati aku. Sudah tidak asik, sudah saya cabut keasikan hidup dengan saya. Anzi'a halawata apa? Keasikan dengan saya sudah saya cabut. Lho kula lu sakniki wani lho, ndonga kula bolak-balik ya Allah, saya anak dadi kiai sedengan iki. Mulya nemen-nemen yo ora, ina nemen-nemen wae sing umum-umum wae. Ini kasus sithik-sithik, di problem sithik-sithik buan. Mereka pun ada duit jutaan, kok nang seneng mereka lagi di duit. Di santri akeh nang seneng lagi duit kan. Itu siksa minimal, siksa yang cara Allah siksa tenan, tapi cara Allah siksa tenan. Yaiku wong alim sing wis ora nikmati munajat di Allah. Sale gak sedhisik kowe muni ya Rabbi nasib kula. Muni ya Rabbi bareng sukses turun marok sesuk mangan wis damai. Ape lunga mobil wis ana terus turune ngleter mergo duit wis ana ning ndi. Iku wis alamat iku, ora maksud iku. Mergo dene sudah menikmati uang, tidak menikmati Tuhan. Makanya dene ulama tenan, ini ana duit, ora ana pengaruh. Ya biasa saja. Nah, menangklet. Mosok Gus urip ra di duit saya. Lah iku ya hijab. Kowe iso takok ngono mergo di hijab.
Tapi ra di hijab ra ngarah di pertanyaan ngono. Oh, tidak mungkin. Orang nggak punya hijab punya pertanyaan begitu tidak mungkin. Muhal ya. Akhirnya dia takut ngono. Dia nggak mungkin tuh. Nggak sing jamin sampai urip sesuk sapa. Kan gak ada. Wong urip terkait be kekuasaan pengiran. Nah, ora be kowe di dhuwit cara di dhuwit lah kena gempa ya mati. Kena flu burung ya mati, kena jantung ya mati. Artinya nggak ada artinya, kan uang itu tidak ada artinya. Ini penting kalau terangkan memiliki. Jadi siksa tertinggi seorang ulama adalah ketika halawatul munajat sudah diambil. Ibu mau kalau kajian Nabi itu betul-betul ulama tenang, betul-betul Nabi. Jadi kalau beliau itu pas buka munajat gimana niku? Allahumma inni a'udzu biridhaka min sukhtika bi ma'afatika min uqubatika bika. Nah, Syabdul Qadir sing niru putune Syabdul Qadir sama agak teng manakib. Muridé Syabdul Qadir iku delik ning ngisor balik, kepengin nyekseni wiridane Syabdul Qadir. Lha iku mangsane ra njuk dadi wali, njuk husnul khotimah ora mau muni Ar-Rabbus Syahid, Al-Muhit, Al-Bari Musawwir Tis'atu ora nyebut kepentingane dhewe muni Ar-Rabbus Syahid, Al-Bariul Musawwir. Sopo enak ngendikan ya Ar-Rabbus Syahid. Jadi murid ini raja lo yang begitu tak? Ya karena dia sudah asik nyebut Allah, sudah asik, dia tidak mungkin nyebut derajat, nyebut khotimah itu enggak. Ya di saat wafat itu kan asmaul husna semua kan? Dia tentang manakib. Murid sing nyekseni wiridane beliau ternyata hanya ngendikan nama tis'atu alfat dan semuanya nama asmaul. Dimana Ar-Rabbus Syahid, Al-Bariul Musawwir. Karena mereka beliau sudah tidak punya hijab. Ya foto kayak Rasulullah nak doa ingat ya Hayy ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya mau tentang ya Hayy ya Qayyum. Nah sampean kan buatan nyebut Allah pisan. Ya mujibat da'wat. Wah ya qadiyal hajat waduh. Nyifatnya Allah pertama penuh komersial. Ya qadiyal hajat. Wah ya mujibat da'wat. Ya malja al-malhufin membawa madu piye kape. Maka setelah makan orang arah kau bisa mending orang arah. Lantar wabika minka la uksi fanaan alaika. Saya sudah tidak bisa muji sepenuh pujian. Anta kama asne ta'ala nafsi. Saya tidak bisa muji engkau ya Allah. Sebagaimana engkau memuji diri engkau. La uksi fanaan alaika anta kama asne ta'ala nafsi. Dengan intensitas dialek kayak ini, tentu manusia itu tidak akan janggal lagi pertemuannya dengan Tuhan. Ini sing disebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini disebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya sudah begitu, sudah menyatu betul. Lah menyatu betul itu kemudian kadang terimplementasi dalam isak spontan. Isak spontan ini disebut makom jahizat. Terus muni subhani analham. Nah itu sing secara fikih terus masalah. Akhirnya Husain Al-Khalad zaman Fakhrul Razi dihukum. Siti Jenar zaman Jali Joko ya napa? Dihukum. Islam gaduh lojo wahdatil wujud dengan saiki darani sesat. Nah sampean tanglet, nah cara jenengan sesat ta ora? Ya tak takoki, lha sing nglakoni dhewe iku gaya-gayane apa asli? Nah asli ora sesat, asli lho. Tapi bagi seorang fakih harus apa itu sesat. Kalau Husain Al-Khalas itu betul wali, kalau Siti Jenar betul wali, itu harusnya tidak menyesal sama sekali saat divonis panjang. Tapi yang terjadi kan memang iya begitu. Husain Al-Khalas itu tidak protes sama sekali. Siti Jenar juga tidak protes sama sekali. Ya sama seperti Sinten ini, Jalaluddin Ar-Rumi ini. Dia nawari, nak golek tarian, golek seruling bambu. Jadi nak dulu seruling bambu dia lihatlah kesakitan seruling bambu itu. Dia menyesali penderitaannya terpisah dengan Tuhan. Jadi dia orang ini lihatlah penderitaan keterpisahan ini. Baru dia dapat mati, jangan tangisi kematian saya karena itu malam pengantin saya. Gak mati ania-ania. Mati ramutur. Apa mati sing seneng kayak Jalaluddin itu. Aduh. Podo Rasulullah mau kabudut kayak ngoten. Ketika ditakoi Aisyah, takoi Fatimah, ketika beliau dekat,
Jenengan milih nunggoni kula napa nunggu balik teng pangeran Allahumma ar-rafiqal ala. Semua riwayat sahihah mengatakan terakhir Nabi ngendikan Allahumma ar-rafiqal yo milih pangeran apa milih kowe. Ya akhirnya terus kapundhut niku kan mati-mati keren. Ya kan benak mati keren ya mati ngoten niku sing gaya mati. Mana dunia ra sugih wae iman iki. Beda beda dunia iman. Nah, Sayyidina Ali beda ya, orang-orang lo menikah waktu kisah Sayyidina Ali beda ya, muni nama, ya dunia tolak tuki nama, salah san hidupnya guys tak tolak gail. Mulanya saat ini giling-giling, kerwani tu orang ni. Betul nama no, ngomong betul nama, aku orang pasti seneng dunia juga marah teman-teman. Marah tu anak kosong kepen juga, kalau kepen juga ni tak kosong marah. Lung gitu lah kita tahu kanca-kanca kesamaan nyai kok pede lara pede gak kuatir nak ono wong salah paham kuatir jatuh ora sing kuatir ora kuatir ora jatuh ora ramun yo ora kuwi pangeran pokoke mulang perintah pangeran sabar perintah pangeran selesai lah ora ono perintah pangeran kon neliti wong gedhe ndak seneng ora ono hadis ora ono Quran sing ono ya aliran iku nggih paham ngono iku kuwi kiai aliran sesat Kiai kok ngevaluasi umat seneng ta ora iku aliran sesat. Ora ana Quran merintahno niku. Kiai kok ngevaluasi rakyat seneng ta ora kan ana perintah Quran ngono. Sing ana ora diwandu marodu ana pikir pangeran ridani kowe ta ora. Kowe ridho be pangeran ta ora. Jadi ini penting sekali kalau terangkan. Jadi polemik-polemik tentang apakah Allah bisa dilihat tiga itu sebatas polemik yang bisa dikonsumsi publik. Tapi setiap orang yang mengalami isyak, dia mengalami kerinduan kepada Allah, mengalami masa-masa munajat sing intensif, munajat sing hakko itu tidak akan janggal. Ya kata cerita-cerita Rabi Adawiyah niku, Rabi Adawiyah niku isyak teng pangeran nu nganti dekne ora roh nek dekne sedang budak, sedang sebagai amat. Dekne nari, nyongkone majikane ya tarian sing hibur dekne, jebule asik mbek pangeran, nak dalu wiridan, ya jebule krana asik mbek pangeran. Itu ada secara tarikh. Beliau ditemukan tuh gini, ulama sak negara iku ndonga mergo salat istisqa gak tau mandi. Ora tau udan. Iki cerita boten nan ora wae cerita. Masih isek mbek pangeran tenan yen Rabi Adawiyah. Nah, suatu saat itu ana wong metu ning lapangan Cak Putri. Bareng metu hanya sekian detik iku langsung udan. Digoleki jebule Cak Putri iku balik ning majikan iku jenenge Rabi sinten? Adawiyah. Nah, paling sing ulama coban-coban hijab. Entah itu gane rawan di mana. Hijab. Wis wis koyo parade. Mendene ning lapangan ribet ngalih serpen. Monggo nate diundang salat istisqa di teng daerah kula niku kiai niku lugu khusyuk. Kalau rada cocok karo kiai niku. Santai salat ra serbanan. Padahal praktek salat istisqa kudu muter napa? Dekne gawe ra serbanan ketunan. Bareng wae malik napa? Serban. Ketune tak diwalik. Ya, oh, cocok ya. Sepunten nggih kula mboten beto serban, beto ketu nggih cekap nggih wong apa nggih pirsa cocok. Akhirnya wong guyu kabeh. Ya mandi ya terus udan lho barokahe husnudzon mek pangeran lho. Karo dene lho pangeran kok ngengal-ngengal kudu serban bareng. Ketu nggih. Itu pas akrab ya kalau gini, nggak nak cerita bro. Itu tadi orang kan dapat makam tertentu tuh Jibril janggal, pemenang serban Jibril loh janggal. Paham ya? Jadi kalau orang sudah pada mahallul munajat, itu sudah ada hijab. Ya, makanya tegene sholat itu diterangkan ketika Kanjeng Nabi. Orang yang sholatnya sudah khusyuk, itu bahkan aturan yang melanggar sedikit saja itu sama Nabi itu antinya bukan main. Koyok melengak, koyok ngidu. Mosok ke madhep pangeran mbek ngidu. Mosok ke madhep pangeran mbok tinggal melengak. Tidak ada orang sholat yang melengak kecuali dibarengi setan. Karena apa? Bagi orang yang menikmati munajat, melengak itu penghinaan betul. Monggo lagi madhep pangeran mbok tinggal melengak.
Makanya Nabi itu anti sekali sama sholat melengah itu juga betul. Dia melengah setan. Sama sing itu gue ngidoni pengiran. Itu ekstrim sekali cara Nabi ngukumin. Ya karena itu tadi dalam mahalul munajat tentu ruang-ruang itu tidak ada semua. Paham ya? Nah, orang yang sudah kelas ini tentu tidak pernah jangkal apakah Allah mar'iyun bisa dilihat apa tidak. Karena hatinya sudah musyahidan lillah, setiap saat sudah menyaksikan Allah. Ini sing disebut dengan ayat nama syahidahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Amin. Mohon ini bakas dunia, ini mohon bakas urusan pangeran. Qajakum kul ya Muhammad, kul mutawassil ya Muhammad wa Muhammad lahum maring mengakeh maring. Qajakum teman-teman tekakum ing sira kabeh apa basairu, apa pira-pira basira. Pira-pira mata hati apa nurani, cara wong Jawa nurani hujatun dikse pira-pira hujat. Mirabbikum sanging pangeran sira kabeh. Saman mengkote sapane wong absara iku duwe basira utawa nglakoni basira sapa man absara dadi ningali sapa man ha ing basair. Samana mongko iman sapa man fali nafsihi. Mongko manfaat kedhe awak dhewe man. Absara ingkang nglakoni basira sapa man. Li ana sawaba iksorihi krana sak temene ganjarane basira man ulahu ya balik manfaat kedhe man. Waman disabani wong wa amia iku picek utawa ora roh sapa man ane sange basira. Berhubung ora roh fadl la mongko sesat sapa man. Fa'aliha mongko iku melarat ing atase nafsi wabalu idlalihi tegese bencana kesesatan man. Wa ma ana alaikum bihafid. Wa ma ana lan ora ana sapa ingsun alaikum ngatasi sira kabeh bihafidin kelan wong sing jaga. Erokidin tegese wong sing jaga li amali kumaring ngamal-ngamal sira kabeh. Innama ana sine ingsun gunadirun wong sing ngelingno. Mun sani bakas tareh Kanjeng Nabi. Wa kadzali kalani kaya mengkon-mengkon kabeh kama bayana kala nyerasno ingsun mak ing perkara dikira kang disebut apa mak. Nusarriful ayat. Nusarrifun rangno ingsun ainu bayinu tiksin rangno ingsun al ayat ing boro-boro ayat. Liya atadiru. Supaya padha itibar sapa ngakeh. Ayate pangeran niku tak terangno ben iktibar wali aku lho. Lan akhire ngucap ojo supaya kowe maknane lho lan akhire ngucap iki cara nakulam lil akibah dadi tidak litalil wali aku lan akhire ngucap sapa kufar ayil kufaru tikse kufar fi akibatil amri ing dalem akhire perkara darus tak sinau sira Muhammad zakarta tegese belajar muzakarah, belajar iling-ilingan sira Muhammad ahlul kitab ing ahli kitab. Wa fi qira'atin ing dem siji qira'at harus ta. Belajar sira iku tubal madin ing tegese ing pira-pira bukune pira-pira sing kliwat. Wajib talan teka sira biada kan iki minha sange ilah kutubal madin. Walin bayyinahu liqaumi ya'lamun. Lan supaya jelasno ingsun ing Quran liqaumin maring kaum ya'lamun kang padha ngerti sapa kaum. Tapi anu sira Muhammad ma ing perkara ukhya kang den wahyu napa ma ilaika maring sira rabbika sang pangeran sira ayil Quran tekse sanging Quran. Rupane la ilaha illahu. Wahyumu ya mung sitok tok umat. La ilaha ora ana pangeran niku maujud illahu kecuali Allah. La ilaha ora ana pangeran wujud iku maujud. Mana la ilaha illallah niku nggih macam-macam. Nak jare sing aran Umul Barohin, Imam Sanusi, nak manane niku la ilaha ora ana wujud iku maujud ilahu kecuali Allah. Nak sing populer kan la ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud. Berarti ana pangeran-pangeran sing cuma rapati wajib disembah kan. Malah repot. Niku perkara cara wong alim perkara. Nak manane kan aben makna keren tak manane. La ilaha ora ana wujud iku maujud ilahu kecuali Allah makna keren. Nak mana umum ya orang ana pangeran kang wajib disembah iku maujud ilahu berarti ya ana cuma gak wajib disembah kan malah kan ya tak koyo ngene iki nanti mina tengkan apa sing biasa lha ora tenan ilmiah wong cara hikamu cerita wiridan kok muni hikam lho, sing aran hikam, wonten jos tenan sing aran hikam. Kowe tok ana. Sing aran hikam kados sing aran Abu Yazid Al-Bustami tokoh-tokoh mukasafah. Kanjeng Nabi nak wiridan kan mau muni subhanallah walhamdulillah.
Wala ilaha illallah wallahu akbar walhamdulillah. Pokoknya kanjeng Nabi nak wiridan itu, ya wiridan Nabi kan. Allahumma la syarika lak lakal mulku labbaik Allahumma rabbi wa sa'dik lakal mulka wa suwairan. Wiridan Nabi kan begitu toh. Subhanallah alhamdulillah, subhanallah alhamdulillah. Nanti kan taruh karpet. Kenapa begitu? Kenapa Nabi tidak mengatakan saya membaca tasbih, saya memuji Tuhan? Jadi orang kayak pidato nomor setunggal, kula muji itu pengiran engkang sampun, sampun opo terus diterus macam-macam ini. Itu nak cara hikam. Kenapa demikian? Karena muni amil tulillah itu ya setengah musyrik. Berarti belum fana. Kamu misalnya bilang sholaitu lillah, tasaddaqtu lillah, sabbahtu lillah. Saya sholat ini karena Allah. Berarti kan ada saya dan Allah. Ada saya. Yang saya ini melakukan sholat demi Allah. Berarti ada saya, ada Allah. Berarti kan ada dualisme. Yaitu ono makhluk, ono wujud jenenge saya dan ono wujud jenenge Allah. Terus saya ini beramal untuk Allah. Sebab itu Nabi kalau wiridan rata nyebut saya membaca tasbih tidak langsung subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Lu nanti paham kenapa ada kata saya membaca tasbih? Karena kalau membaca saya itu artinya ada dualisme, ada dobelan barang wujud, yaitu aku dan Allah. Mana Nabi tahu muni saya ora tahu. Wiridane Nabi lurus-lurus ya subhanallah alhamdulillah sampai paham begitu. Tangan-tangan juga bener. Mana neng la haula wala quwata illa billah. Ada la haula wala quwata illa minallah, ada, tapi illa billah. Ora ono kekuatan, ora ono daya sumingkir kok maksiat illa billah ya kecuali dengan Allah itu sendiri. Nah dari Allah kan kesannya Allah ngekei kowe kan berarti ana wujud loro tuh. Saking detailnya mereka dalam ilmu kasawah itu sampai paham. Sirinya wiridan kenapa begitu? Mana mulai saiki lareni, muni saya lareni. Jadi serta saya-sayaan nih. Lu betul itu memang betul, memang begitu. Coba sampean baca ya. Ketika terkait Allah ya, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, semua kebaikan, kehormatan, mubarakat lillah. Terus kemudian ketika kembali ke makhluk itu tidak nibatkan Allah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Mereka manusia butuh keselamatan, tapi tidak melibatkan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Begitu terus. Makanya ketika seorang mukmin sing hakikat membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad, itu kesaksiannya gini, ya Allah, betapa engkau memang Tuhan. Sehingga seorang Muhammad saja butuh engkau beri keselamatan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sebagaimana engkau beri keselamatan kama shollaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Artinya apa? Ada pengakuan kerentaan makhluk bahwa seorang Muhammad, seorang Ibrahim saja butuh sholawat engkau. Kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ali. Terus terakhir makanya terjatuh fil alamina innaka hamidum majid, karena di alam ini yang paling terpuji hanya engkau, innaka hamidum majid. Dan demi tauhid ini pula Quran konsisten sehingga Muhammad dibayangkan mati. Afa imata aku tilang kolabtum malah apa Islam sudah Muhammad. Nah kapan-kapan Muhammad mati apa kowe kecewa be Islam? Afa imata aku tilang kolabtum malah aku. Lah kowe ora macam selawat itu perkara nak maca ping 10 gajarane sakmene. Nak ping 100 kabul haja material terus ibu ada orang-orang kok transaksional. Mana kula mboten nate maca selawat munjiat dua orang. Mereka kula rada protes. Maca selawat pisan nek aja to wa sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwan liwal afat wa tadlilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat. Nyebut Muhammad pisan nyebut kajate ra barbar. Lunda, itu kan sholawat bikinan ulama kan. Sing sholawat resmi gaweane Kanjeng Nabi sing tenggene tahiyat niku. Niku asli kok Kanjeng Nabi. Sing asli kok Kanjeng Nabi mesti redaksine enggak ada, duniawinya itu enggak ada. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim ayo. Untuk duit konti ora ono bakat duit blas. Ora ono bakat buka toko. Ora ono bakat santri benakeh. Ya Allah berilah sholawat pada Nabi Muhammad sebagaimana engkau beri sholawat pada Nabi Ibrahim.
Lang selawat milih sing gaweane ulama perkarane penting dicatat iki. Mergo tanhalu bihil uqadu, semua problem hilang. Watan fariju bil kurabu, semua kerisauan hilang. Waktu bil hawaid, semua kebutuhan tercapai. Nyatane bludus kabeh. Cara kula muga-muga bludus tenan. Karena nyebut Muhammad rapati ikhlas, nyebut pisane kajate rabar. Cobalah kita ini latih jadi Islam yang baik lah, Bu. Ya kadang-kadang saja tidak apa-apa dibaca selawat narian. Tapi harus sekadang-kadangnya, harus jangan sering. Lu nak foto-foto sering ya selawat yang asli nih, wow, yang tahiyat nih. Ana gak bakat kabul hajate. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Ya kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dia yo. Ora ana tanhalu ya ana watak di jami'al hajat, ora ana kabeh. Dan karena saya paham, saya itu tidak mau selawat mujiat ngerasa dosa. Lu tenang, aku apa? Saya dapat ijazah musalsal sampai sing nulis. Tapi buat sing nulis ketemu kula tak takoki. Mbah, dengan marahi selawat komersial, Mbah. Enggak apa-apa, ya kadang-kadang enggak apa-apa lah. Sini wong tahu sumpah ya maca lagu selingan. Tapi coba terus. Lagi niat maca selawat tenan itu tadi yang asli kok Nabi, dan memang setelah kita paham memang begitu. Nabi rumah agak pengirang wedi itu, boleh wedi. Sehingga beliau butuh diselawati umatnya itu butuh sekali. Wong nanti wonten sahabat tanglet ya Rasulullah, saya ingin di surga bersamamu ya Rasulullah. Jadi Nabi sebuti, idzan fa'inni bikatrotis sujud. Fa'inni bikatrotis sujud. Yo nak ngono aku tulung aku, kowe sering ngekengken sujud. Fa'inni bikatrotis sujud. Terus karo kanjeng Nabi dikitabkan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Mat Nabi kepen nyafaati umatem, kuwi kudu sering tahajud. Asa ayat asa karo buka makoman. Umat dhewe maca selawat, salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat. Wa tabdilana biha min jamil hajat. Wa tutahhiruna biha min jamil. Nah, misalnya tenan ke Nabi tenan. Sing terbebas dari semua dosa itu Nabi tahun biasa. Nabi kan, itu misalnya kesampaian, gue jadi musotek Nabi tenan. Wong batu toh biru Nabi ya menjami'is saya dari semua saya. Wijawan tambah watar fauna dia asal ya derajat tertinggi Nabi apa terima wali. Nah asal royat derajat tertinggi. Wijak menjami'il khairat tuh. Fil hayati wa ba'dal wasentek soalnya. Wes pantai lagi muni wala ke sobi ajmain orang dijiwai. Saya tuh punya banyak sholat. Kulo nu gak ada Hizbul Bari. Saya tuh punya semua koleksi sholat, saya punya semua. Tapi kulo milih-milih sing sesuai makom kulo. Jadi kulo ya kan benten kulo bejinan terus bebas. Ternyata sing kulo paham tenan nak sholat itu kelas tinggi ke sholat niku. Sholat yang pas sholat. Iya, kalau bakas buka toko, buka kabel kaca, dicopot di rana kepentingan dunia. Iya, ini sholawat tenan, ini cocok ya. Betakor enak, nyaman. Nah, sholawat naria aja, kalau kadang wajah tapi yang murni dunia, Gusti ini urusan duit, Gusti tak wajah ini. Sholawatan tanpa biru, jelas. Karena saya tidak bisa melakukan sholawat itu untuk mengabal pada Rasulullah, untuk transaksi ini karu-karuan. Terlalu banyak permintaan. Kalau nak macam selawat ya sing niku, ya sing sholat nih. Makanya kalau nu paham tenan ya. Kenapa ayat kursi menjadi ayat spesial? Karena itu tidak ada hadun nafsi, tidak ada. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah adalah zat yang berdiri sendiri, al hayyul qayyum. Andaikan pakai al-wahhab yang banyak memberi, sedikit pikiran terus. Sing ngekei rezeki duit angkat gerak. Makanya tidak ganggu sifat al-wahhab, tidak ganggu. Ala kulli shay'in qadir. Kirilah iso sugih Gusti, jenengan innaka ala kulli shay'in komersial meneh. Mengenai bener pangeran al hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa wal hayyul. Kau nanti balik nih makhluk. Lah tak kudu sinatu ala nama. Mau ratau ngantuk, ratau turu. Sebenarnya damai. Lahu ma fis samawati wal ardi, langit bumi wae pangeran. Manggal lagi asal intawi labi ini kabeh syafaat gantung sini pangeran. Ya terus wal alil azim Allah gak sing agung sing menangan piye ge jajal.
Mau kok sering mau ayat kursi apa itu aja? Iya cocok sih. Wah, aku nggak ayat-ayat gak komersial itu cocok. Kalau dongkran, saya secara fitrah keulamaan cocok. Wah iya ini cocok nih. Mungkin banyak mau tunggu dulu, orang Islam itu waras menyambut tunggu. Mana surat ikhlas darah ini surat ikhlas berkorana komersial. Kenapa? Kul huwallahu ahad, Allahu siji. Lam yalid walam yulad, ora ada anak, ora diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, ora ditandingan. Piye apa? Jajal ayat-ayat kul a'udzu birabbil falaq min syarri hasidin gak tonggo kula sing hasud Gusti. Malah pangeran dijak bala-balanan. Ya karepen bola pangeran to, malah sing hasudku. Kuwe to. Ngajak geng-gengan ngajak bola pangeran. Jadi kula de musuh Gusti jangan lindungi wa min syarri hasidin itu. Mulane dari Imam Nawawi ini, saya Nawawi Banten. Umpama surat Falaq bin Nas surat nyifati Allah gak keluwen, aku gak maca. Sing tak waca mergo ana sifate Allah di bulan baleni iku sing mari asik. Qul a'udzu birabbin nas. Saya berlindung dengan Tuhan manusia, Malikin Nas. Qul a'udzu birabbin nas, Malikin Nas. Jadi yang asik itu karena sifatnya Allah. Nak liyane iku wis biasa min syarri wasikin min syarri nafasat itu biasa-biasa. Karena mereka terlatih mengasiki itu Tuhan. Jadi misalnya kulo dengan kapasitas ulama, nama saya ini, kul a'udzu birabbil falaq, ya Allah saya berlindung karena Engkau Tuhan alam semesta. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan yang paling juga Engkau yang menciptakan. Jadi ya yang penting Engkau. Sederhana kan? Lagi nak apa ya? Min syarri ma khalaq, misalnya marah, ya jatuh. Kalau kau jadi domir balik ning Allah, balik ning gue. Balik teng Allah. Benar apa biasa? Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau, Tuhan semesta alam. Min syarri ma khalaq. Ya, yang bikin jelek itu kan Engkau. Saya sudah berlindung sama Engkau, selesai tuh. Uang yang bikin jelek Engkau, saya berlindung kepada Engkau. Min syarri ma khalaq. Selesai tuh. Empun tuh. Lah apa susah? Nyaman tuh. Sampai milih di. Milih mencari wakil bayang kemiskinan kejatuhan apa bayang Allah sing gawe berarti nanti serana Allah selesai milih dia. Mulane dadi wong Islam sing waras to, maksudnya sing apik lah sing apik lah. Sing ngakoni nek urip kabeh pangeran, dia dikal khair, dia dihil amru ala lahul khalqu wal mamen kabul kajiat. Waya qadiyal hajat, waya mujibat ke awak sampai nangis serem. Bangun itu nggak serem-sereman tapi, ya biasa-biasa mawon gitu. Ya Kanjeng Nabi nak dong. Malah nih saat ini dilatih. Doa-doa yang diciptakan Rasulullah itu yang harus kita pakai al-ma'surah. Dan sambil jalan kita melatih secara hati. Kenapa pilihan kata Rasulullah kayak itu? Misalnya itu tadi Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika wa bi mu'afatika min uku bagika wa bika min kala uksi sana'an alika anta kama asnaita ala nafsi lakal hamdu hatta tardo walakal hamdu idha rodita walakal hamdu ba'dar ridho. Itu kan nyaman sekali. Ya Allah lakal hamdu hatta tardo, engkau tetap punya segala pujian sampai engkau meridhoi. Walakal hamdu ba'dar ridho, dan setelah engkau meridhoi juga lakal hamdu walakal hamdu idha rodita. Itu kan nyaman. Wah kok mendongo itu marah itu nyifati pangeran komersial marah itu. Innaka ala kulli syai'in qadir fa'aglina ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Balak ini kok teka Gusti fasalna ya Allah. Piye karepe piye. Wis biasa marah itu tobat-tobat terus tobat-tobat. Paham ya, jadi ini kalau peringatan betul bahwa semua hijab itu dimulai bahwa kita cara pandang terhadap Allah saja sudah komersial, sudah penuh transaksional. Sehingga Rasulullah mengajarkan ayat 7 itu hampir semuanya tidak ada yang komersial. Ini itu termasuk surat ayat nama kursi. Ayat kursi ini nanti itu Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Tidak ada transaksi sing kembali ke makhluk. Pun ini saat ini kalau nerang Kanjeng Nabi ini sing. Ini menyangkut tarikh hati Nabi. Wa kadzalika nusarriful ayati wal yaqulu darusta. Kalau maknani wal yaqulu lan akhire ngucap sapa wong kafir.
Wau kula maknani lan akhire ngucap sapa wong kafir. Maksudnya ngeten ya. Kanjeng Nabi mulai cilik ini ditegur ummi, enggak bisa nulis, enggak bisa baca. Tapi tahu-tahu umur 40 tahun beliau cerita tentang Al-Qutubul Madin, cerita tentang Musa, Taurat, cerita tentang Isa dan Bagaimana mungkin seorang ummi tahu-tahu ngerti semua kitab samawi dan semua informasi sama? Akhirnya Nabi dituduh diulang pendeta-pendeta Nasrani. Ini sing disebut dengan surat Furqan, wa qalu asatirul awwalina katabaha fayatumla ali bukrotau. Masihlah Muhammad pinter lu mergo zaman cilik ora setengah buruh wong Nasrani. Lah dekne nek diulang dicateti. Lah saiki digo dadi nabi. Nah, mulai riyen ngoten. Dadi nabi ditonggo kayunan Nasrani, bukan pandai besi sing wong Nasrani. Ya nabi mulai cilik dolanan kok umum beda cilik. Tapi ketika beliau ngaku nabi, jare wong kafir-kafir, harus tak pancen tahu belajar mbek pendeta Nasrani. Padahal Allah mempersiapkan betul Nabi diparingi ra iso nulis iku mergo ben ora darani ngarang Quran. Iku cara Allah ngoten. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wa la taqutuhu bi yaminika idzal lartabal mulai cilik mati ra iso maca ya ra iso nulis. Karepku jare Allah ben ora disangka ngarang Quran. Tapi tetap padha wae ketika Nabi ngaku nabi cerita kitab-kitab samawi tetap dikomentari harus tak Muhammad belajar. Ini mesti disebut innama yu'allimuhu basar. Lisanul ladzi yuhiduna ilaihi ajamiyyu wa hada lisanun arabiyyum mungkin. Ini kalau tengene disebut innama yu'allimuhu basar. Muhammad iso ngono mergo tau diulang manusa. Ya tengene surat Furqan diterangno wa qalu asatirul awwalina katabaha fayatumla ali bukrotau masih. Itu masalah sing sampai kiamat akan begitu. Ini kaya nasib kiai. Kalau cek eling nasihati Badullah Salam, nasihati Gus Mustafa Rembang. Cerita teng kula. Aku dinasihati Habib Badullah zaman rame-rame nek NU geger khiton. Badhe niku bar khiton. Mulai PKB macam-macam sempat menangi beliau. Jadi menungso carane loro tok Gusti. Lah sepundi, Mbah? Mak intlek maca Quran terus ben ngrungokno radio ben berita tok ndi. Lah anak menisan intelek yo wali ben muka sapa dadi ora berita tapi nek nebak barang bener. Ora kok maca berita yo ora wali ora kok iki saiki kira-kira. Tangan-tangan kok bener dadi nek menisan yo loro. Nek dadi tukang survei supaya kok LSI ngono jarang meleset. Nek menisan ora ahli survei ahli maca dadi wali menisan muka sapa. Muka sapa. Nek ora kok ora usah kabeh. Kok pating selingkah ra karo-karo. Untuk dunia itu kan sensitif ya. Kita di dunia politik kadang di atas permainannya macam-macam. Karena kita lugu kita terima. Nganggo muka safa, nganggo informasi intelektual atau kuliah. Operator teman dadi kiai. Orang terlibat publik jare tokoh, terlibat nganggo referensi kuliah atau kuliah, maca koran ya kelar tuku, maca buku perbandingan ya ora nganggo muka safa wali gak tapi tetap omongan pro dia ora salah ini. Lan cara Badullah nasihati ngoten. Gus ning donya niku namung kali. Nak menisan pinter ya maca buku terus, ngrungokno radio mek koran. Nak menisan ora pinter ya wali, Gus. Itu ceritane. Niki kula cerita ilmu mukasabah. Jauh sebelum Gus Dur jadi presiden, niku Badullah wiridan terus. Ketika beliau mau wafat itu kan tiap malam bicaranya Mbak Mutamadkin. Biasanya kan per seminggu, per sabulan itu enggak tiap malam. Nggak pengen nemani bapak saya. Ngeri ditangkleti tiang ya. Jawabannya seterusnya. Mbah kok wiridan terus mbah? Frekuensi wiridannya kok terus mbah? Jadi akhir-akhir kok wiridan terus? Iya nirakati NU mau ngoten. Barang wali zaman kadang muni nirakati NU, kadang muni nirakati itu. Wali zaman Gus Dur presiden terus kocar kacir macam-macam terus. Orang baru sadar. Ya terus Mbak Dila tau ngendikan. Para wali ya maca Quran. Anaknya Kang ya ada meneng toh. Kowe ngomentari wajib bela ngene-ngene jebule-bule gedhe seneng dhuwur dibodoni. Duwe sik santri kaya apa gedhinge mbek wong PDI jare wong abangan. Bareng Pak Hasim koalisi kewapok. Dhisik gerdu mangsaku gambare abang. Bareng NU duet mbek Megawati. Ya gerdu ya santri kumpulan. Wong duet saiki. Lah mulai awal ke wali kan, Pak.
Daripada ben kirane ana hasil mbek mega duet atau mulai saiki gak gedeng teman-teman kan malah selesai. Lho nggih boten kula ngomong gedeng boten, kuwi sampean seneng Megawati itu wajib, seneng Pak Hasim ya wajib. Seneng wong Indonesia kabeh ya wajib. Cara kula wajib kabeh. Ya nek masalah ya wajib gedeng kan gampang toh, Islam tuh. Seneng kula wajib, seneng Hasim ya wajib, seneng Gus Dur ya wajib, seneng kabeh tiyang ya wajib. Pangeran manjen wajibna wong rohama benahum. Ya tidak ada masalah. Cuma karena kita salah tebak mergo ora maca informasi. Ini wae ketika para tokoh-tokoh besar itu dengan wawasan kebangsaan, wawasan global, kecek wawasan santri, wawasan agama, kan gak sambung. Tugale politikus nganggep kuwi grassroots, akar rumput, di rumput-rumput dadi seneng, orang ngajar. Ya kita harus dekat dengan rakyat kecil dong, karena inti politik itu grassroots, dekat dengan akar rumput. Cara aku sekali-kali kan ada di gini desa jomongi ngono mbek Kiai Dur. Berarti jenengan anggap ora dimau rumput to, Pak. Ngenyek uang, Pak. Tak anggap jenengan nekani mriki mau sisekno mitra-mitra ana apa, Mbah, dibule nganggep kita ono akar rumput. Kudune tersinggung lho. Malah nggih. Akar rumput. Piye darane akar rumput malah muni apa? Karepe piye? Lho kok sering tuh kan asisten bupati sampai kurang takok. Gus Pak mau ikut apa? Ikut apa? Ikut pangeran. Aku jawab standar ikut pangeran. Tidak berpolitik. Lalu misalnya aku politik milih P3 di PKB, tak hitung-hitung sing aku sebenarnya tanggung jawab nih pangeran. Selalu milih PKB, di P3, di PDI, di Demokrat itu tak hitung-hitung sebenarnya wanita tanggung jawab pangeran orang yang ngerti sampeyan. Nah terus dia ke saat ini, aku raison orang aku nganti sudul mangit itu raison. Nabi, buat terus bakat mun keseberapa bakat politik, ngaji mawon ya dapat ke, wong alim bakat politik kan. Ini kita harus terlatih. Makanya itu dalam kitab-kitab yang mukasyafah itu kenapa Rasulullah mengistilahkan ashab. Ashab itu jam'u sohbah, seorang teman, mitra, setara. Karena istilah yang lain ternyata pelecehan. Akar rumput, grassroots, turun ke bawah, turba. Tapi di Jakarta enak marah-marah promo terus turba turun ke bawah, di atas ini bawah terus. Kok enak omongan pelang-pelang, ya kok langsung tersinggung. Ulah sampeyan ditetir presiden teko tak takoi. Nah istilah turun ke bawah sama umah. Mitra menyelesaikan masalah bangsa ya gelem aku. Nek temuni istilah apa? Oh, sangat melek sampeyan. Lho ini bukan urusan gengsi, urusan fair-fairan. Ngapain nah kalau ujug-ujug ngapa atas bawah. Kena akar rumput kon apa nih? Penak istilah ngono ya damai-damai. Repot kan? Kene bila-bila tenang sejebule sing tertindas juga damai. Repot kan terus. Payah. Nah, cara kula sering lho ngaji sing tenanan, ngaji sing waras sing. Ngaji sing bener putih ini wae lah. Dikurangi lah watak dilana Nabi Amin Jamil hajat barang itu. Iya kadang-kadang wajar dikurangi. Mas sekali-kali ya kayak sholawat Quran itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Engkau mendapat salam Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Damai itu. Nah orang kan nyifati Nabi terus. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Ora wa taqdilana min jami'il hajat. Lu kalau di koleksi sholat kuat, saya tuh punya Hizbun Nawawi, punya Hizbul Barri wal Bari. Wah, entek lah cara kalau ning anak kiai, ora donga ngoten kadusan. Wong kiai yo nakalan asline, nang ijazah santrine dieret-eret sitok, nang iki anake sak kardus. Ya mesti tertentu akeh, anake tertentu akeh. Ijazah santrine sitok dikritik. Aku lah ijazah sistem zaman sinten kiai sinten berkenaan alim bersambang ke Hatani Rogi dulu jadi Hatani Rogi kalau itu ahli tidak suan mereka. Niku ijazah tiang-tiang ya sita-sita ijazah kulo anak kiai kulo kancane bapak kulo. Langsung dikai sistem sak kepok niku pun wonten niku Gus Hizb Nawawi Hizbul Barri wal Bahri mun wonten sedanten Gus aja suka. Kok itu ya kok itu.
Ana sing mondok kono 10 tahun ke kono kula. Waduh Gus kula 10 tahun untuk itu sampai sedina tak kerdus. Lah tapi wong semono berhubung kula niku itu tadi karena saya punya kelas yang berbeda niku tak pilih. Akhirnya kalau sadar bahwa memang Rasulullah itu benar-benar Rasulullah, benar-benar hebat. Akhirnya kalau milih di sini, sing kalau dok nih, sing gak nyebut-nyebut transaksional, kalau paham. Ini cocok, gak komersial nih, udah cocok ngerti gak komersial, gak transaksional, apa? Cocok. Kayak Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullah wabarakatuh. Cocok pula, nalar pula, sambung pula. Nak lihat-lihat ini ku, gini pula, pulau nih. Tidak bisa, menerima itu tidak bisa, kecuali ya kadang-kadang sekali itu. Ya itu sangat-sangat kadang-kadang. Gue apa loh? Sebagai anak kiai saya apa loh? Ya gue syarat apa loh? Tapi kan dia orang mungkin, mosok aksol goyak menjamil. Gue tak ngamek itu. Mosok menjamil sayiat, kita ngomong genduk namanya menjamil sayiat. Gak kena sayiat yang gede-gede piro-piro tuh. Misalnya gak selingkuh, gak korupsi teman-teman kan piro-piro, malah menjamil. Dari semua bentuk kejelekan, tak ngamek, nabi ya. Mulai soal ngoten ini jenggo kadang-kadang, kadang-kadangnya itu. Walau sya'allahu mau mengertakna sapa Allah ma'asraku, mongko ora nglakoni musyrik sapa wong akeh. Ya itu saya niki, walau sya'allahu ma'asraku, andai kan Allah ngersakno, mereka tidak menjadi musyrik. Kalau sampean musyahadah ning Allah, pikirannya sampean ujung-ujungnya sementing ya Allah. Bahkan kemusyrikan mereka mergo ora dikersakno Allah dadi mukmin. Nah, intine sing dadi kuat ya akhirnya walau sya'allah. Intine yang tertanam di hati kita akhirnya walau sya'allah. Ya akhirnya dadi kaidah ni masyaallah kana wa malam ya salam. Ampun enak pun. Tauhid itu paling enak, nyaman, pun merdeka. Semari kowe ora merdeka ya dunyawi iku hijab-hijab iki. Wa majalna kalan orang gawe sapa ingsun kang sira Muhammad alihi ing atase wong kafir hafizan wong sing ngreksa. Rakiban tegese ingkang neliti. Fatu jazi monggo males sira ing kufar. Bi amalihim kan ngamal-ngamal kufar. Wa ma antalan ora ana sira alihi ing atase kufar diwakilen kelan sing dipasrai. Fatu biru monggo maksa sira ing kufar alal iman ing atase iman. Wa hadza tawiki qoblal amri sedurunge den perintah bil kita kelawan terang alam. Wallahu a'lam bishawab.